Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farmadi, guru pendidikan Pancasila di Madrasah Aliyah Negeri 2 Aceh Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 2 Aceh Selatan pada materi produk hierarki peraturan perundang-undangan dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Quluna ista'id fasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-du'a. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Coba kita berhitung dari depan. Coba mulai nak dari saat. Lengkap ya? Alhamdulillah hari ini hadir semua, jadi Bapak tidak absen lagi karena memang anggota kita lengkap pada hari ini. Kembali lagi kita akan belajar bersama tentang pendidikan Pancasila dalam elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi atau submateri baru, yaitu masih dalam elemen Undang-Undang Dasar, namun pada materi produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Baik anak-anak sekalian, ada yang sudah tahu apa itu peraturan perundang-undangan? Sudah tahu. Nah, di sini Bapak coba sampaikan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, setelah kita belajar nanti, diharapkan kita semua sudah mampu menganalisis bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Nah, indikator pencapaian tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi nanti kita akan klasifikasikan yang mana peraturan yang lebih tinggi sampai ke peraturan yang lebih rendah. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi karena peraturan perundang-undangan itu ada banyak, jadi tentu cara menyusunnya itu berbeda-beda. Nanti kita akan pelajari itu. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan argumentasi terhadap pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, setiap peraturan perundang-undangan itu mereka harus saling sinkron, harus saling berhubungan, tidak boleh bertolak belakang. Oke, kita lanjut. Nah, adapun model pembelajaran. Model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini yang itu kolaborasi, gabungan ya.
antara model problem based learning atau lebih dikenal dengan PBL dengan gabungan model time token. Nah, jadi langkah-langkahnya nanti yang pertama kita akan mengorientasikan sebuah masalah. Jadi kita akan merumuskan sebuah masalah. Setelah itu peserta didik atau kita semua anak-anak sekalian akan dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Nah, terus di dalam kelompok nanti akan melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Nah, rumusan masalah yang sudah kita rumuskan tadi itu akan diselesaikan di kelompok masing-masing melalui penyelidikan, boleh menggunakan Google atau melalui internet ataupun YouTube dan sumber-sumber lainnya, termasuk nanti ada materi ajar yang Bapak bagikan. Yang keempat, menyusun hasil karya. Nah, setelah masalah itu nanti diselesaikan, ditemukan jawabannya, maka akan disusun ke dalam bentuk sebuah laporan atau yang disebut hasil karya yang nantinya akan dipresentasikan oleh setiap kelompok dan nantinya akan ditanggapi oleh kelompok-kelompok lainnya. Nah, disinilah kita akan menggunakan time tokennya. Saat ada kelompok yang presentasi, nanti akan ada kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Cuma nanti Bapak akan bagikan kupon tokennya. Jadi setiap orang memiliki satu kupon token, berarti dia hanya mempunyai kesempatan bertanya satu kali. Jadi harga kupon itu 30 detik. Jadi kesempatan bertanyanya itu 30 detik. Jadi manfaatkan sebaik mungkin nanti. Nah, yang terakhir baru melakukan evaluasi dan refleksi terhadap hasil penyelesaian masalah. Nah, kalau sudah sampai ke tahap 5 berarti pembelajaran kita nanti selesai. Sebelum kita masuk kepada materi, di sini Bapak akan ajukan beberapa pertanyaan. Nah, yang intinya pertanyaan ini akan mengarahkan kita kepada materi kita pada hari ini. Yang pertama, coba sebutkan, siapa saja boleh nanti menjawab. Coba sebutkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sudah kalian ketahui. Ayo, siapa bisa? Ya, Emil. Ya, berdiri, silakan, Nak. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang. Yang ketiga, Peraturan Daerah. Dan yang keempat, Peraturan Presiden. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, berikutnya, siapa saja yang berperan dalam merumuskan atau membuat peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? Tadi sudah disebutkan 4. Kira-kira undang-undang dasar itu siapa yang terlibat? Undang-undang itu siapa? Dan bermacam undang-undang lainnya. Siapa yang bisa? Iya, Jihan, silakan, Nak. Undang-undang dibuat oleh DPR. Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden. Itu saja? Ya. Ya, berarti ada 2 yang sudah disebutkan. Yang pertama, undang-undang dibuat oleh siapa? DPR. Terus peraturan presiden dibuat Oleh Presiden. oleh presiden. Nah, ini nanti lebih jelasnya kita akan bahas bersama. Nah, coba diperhatikan di depan. Membuat peraturan perundang-undangan itu, karena peraturan perundang-undangan tadi ada banyak, jadi mereka harus memenuhi 2 unsur pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misal kalau di Indonesia peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya di bawahnya ada undang-undang. Nah, undang-undang dalam membuat undang-undang itu tidak boleh atau harus bersumber kepada undang-undang dasar. Itu hal pokok yang harus diperhatikan. Peraturan yang di bawahnya harus bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, isi dari peraturan yang akan dibuat. Muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang
atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jangan bentrok, harus searah dia. Paham? Oke, sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah paham dulu yang tadi? Sudah ya? Nah, ini ada sebuah cuplikan video tentang sebuah berita yang menyatakan tentang MK putuskan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan bahwa Undang-Undang Nomor Nah, baik, coba diperhatikan. 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau istilah lainnya inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut sebagaimana dilihat dalam sidang pengucapan putusan terkait Undang-Undang Cipta Kerja oleh para hakim mahkamah. Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan tidak konstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangannya yakni karena Jadi itu tadi sebuah video yang menayangkan berita tentang bahwasanya MK telah putuskan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tahap berikutnya kita sampai kepada pembentukan kelompok. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membuat kelompok, ya. Jadi hari ini kita tetap pakai kelompok itu. Jadi ada 4 kelompok, silakan nanti duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, paham ya? Masih ingat kelompoknya? Oke, silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Coba semua kelompok perhatikan ke depan. Jadi kita cek dulu. Kelompok 1 mana? Oke, ini kelompok 1. Ya, kelompok 1 nanti kita akan tuliskan nama-nama anggotanya. Kelompok 2. Nah, coba angkat tangan tinggi. Mana kelompok 2? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok 4 yang terakhir ya. Oke, ini silakan nanti disusun siapa yang akan menjadi ambil bagian presentasi, siapa yang bagian membuat laporan, siapa yang tugasnya nanti akan mencari sumber-sumber lain baik di internet maupun di YouTube. Jadi di sini Bapak akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Nah, ini ada LKPD. LKPD ini nanti akan kalian jawab bersama, diskusi bersama teman-teman, isi sesuai tabel yang ada di dalam LKPD. Jadi apa pertanyaannya didiskusikan, dicari jawabannya, ditulis. Setelah itu baru dipresentasikan. Paham? Ini jadi waktunya kita ada sekitar 20 menit ya, 20 menit. Silakan cari, boleh di materi ajar yang sudah Bapak bagikan ataupun di internet. Oke, silakan dikerjakan. Nah, di bagian yang kira-kira menyulitkan atau tidak dipahami, silakan ditanyakan kepada Bapak ya.
Oke, baik. Karena waktunya sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke tahap mempresentasikan tugasnya masing-masing. Nah, sebelum kita presentasi, Bapak akan membagikan kupon atau kupon tokennya. Nah, nanti setiap kalian mendapatkan satu kupon, jadi akan ada kesempatan satu kali bertanya untuk kelompok yang maju nantinya. Oke, ini Bapak bagikan dulu. Baik, coba diperhatikan lagi. Jadi dalam satu kupon seperti yang sudah kita sampaikan tadi, durasi waktu bertanya 30 detik. Siapa yang mau bertanya nanti silakan, boleh tulis pertanyaannya di kupon, nanti antar ke depan baru bertanya. Kita mulai presentasi. Nah, silakan kelompok yang pertama untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Sebelum memaparkan hasil kerja kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bernama Jihan Agustina. Rekan saya Sarah Adina, Zakia Fadila, dan Rauzil Dafia. Judul yang akan kami bahas pada hari ini yaitu Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung dalam pembangunan hukum nasional. Pembenahan kualitas peraturan perundang-undangan diperlukan agar produk hukum semakin responsif atau mampu menjawab tuntunan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya diharapkan menjadi produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembuatannya harus memberikan peranan dan partisipasi penuh kepada kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan material, yang artinya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kaidah hukum negara yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumberkan pada Pancasila. Unsur dan pokok kaidahnya terdapat dalam isi pembukaan yang kita sebut sebagai pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Ya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan, apa peranan adanya peraturan perundang-undangan dalam negara? Sekian, terima kasih. Jawabannya yaitu peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting, terutama dalam rangka pembentukan sistem bentuk hukum nasional, sebab segala kehidupan, baik kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum. Bagaimana? Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa.
Jika masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa perbedaan Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang menjadi landasan bagi berlakunya hukum-hukum lain di suatu negara. Sedangkan undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci dari Undang-Undang Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Rizky Fitri dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan? Sekian dari pertanyaan, terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ada beberapa dinamika hukum yang menjadi penyebabnya, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan pembangunan hukum di tingkat pusat dan daerah dan kebijakan pembangunan, serta perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi harus sinkron. 2. Dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, bisa jadi menyebabkan beberapa produk hukum tertentu menjadi tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Bisa. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan pertanyaannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 ya yang sudah memaparkan tugasnya. Baik, sama-sama kita sudah mendengar penjelasan dari kelompok 1 yang sangat luar biasa. Jadi mari sama-sama kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, kita akan lanjutkan ke kelompok berikutnya. Kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Baik, karena semua kelompok sudah melakukan presentasi, jadi tahap presentasi dari tugas kita sudah selesai. Jadi dari awal tadi kita sudah berdiskusi sampai ke presentasi masing-masing kelompok, dan alhamdulillah semua kelompok menampilkan hasil yang luar biasa. Nah, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di tahap berikutnya, kita akan menjawab soal evaluasi. Jadi Bapak sudah buat soal evaluasinya ke dalam bentuk word wall yang linknya sudah Bapak share ke grup. Nah, jadi tugas kalian silahkan diklik link yang ada di grup. Nah, ini contoh tampilannya ada di depan. Jadi kita akan menjawab kuis. Silakan dijawab. Baik, karena semua sudah mengerjakan atau menjawab soal evaluasinya, nah di depan itu bisa dilihat sama-sama. Jadi ada peringkat 1, 2, 3, dan 4. Jadi kriterianya itu yang pertama dari jumlah soal, siapa yang paling banyak benar, dan kecepatan waktunya. Baik, itu saja untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin tanyakan dulu, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan nggak? Suka nggak dengan metode pembelajaran kita pada hari ini? Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri, di sini akan kita coba untuk menyimpulkan materi
Nah, di sini Bapak ingin dari anak-anak sekalian siapa kira-kira yang mau bantu Bapak menyimpulkan materi hari ini? Ya, silakan Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini tentang perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Keempat, Peraturan Pemerintah. Kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal dan material. Bersifat formal artinya, rumusan Pancasila tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Pancasila adalah kuat dan tidak dapat diubah. Sementara itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum atau dasar tertulis tertinggi. Demikian kesimpulan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman kita Raja yang telah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi perlu kita ingat bersama bahwasanya urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu, yang tertinggi ada Undang-Undang Dasar, sampai yang paling terendah itu ada peraturan daerah. Nah, hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar itu dapat dilihat di mana bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara itu tertuang jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak boleh dirubah karena di dalamnya mengandung dasar negara. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya itu karena kita sudah memasuki ujian semester, jadi ini adalah pertemuan terakhir. Jadi silakan belajar di rumah, persiapkan diri menghadapi ujian semester. Jadi terima kasih untuk perhatiannya, jaga kesehatan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.